Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan para jamaah Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga dimudahkan kita menunaikan salat Isya berjamaah, sekaligus kita niat memperpanjang iktikaf kita dalam rangka taklim untuk menambah wawasan agama, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di malam ini dicatat sebagai amal saleh yang diterima, amal saleh yang menjadi asbab hidayah, amal saleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kami diminta malam ini untuk menyampaikan pembekalan puasa Ramadan, karena mengingat sebulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan dimudahkan, diperkenankan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sudah kita maklumi bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia, di mana bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat kasih sayang Allah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmah, bulan kasih sayang, bulan muasa, bulan berbagi, ya, di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan. Bahkan setan-setan yang biasanya menggoda manusia itu diliburkan, ya. Maka jangan kaget kalau di bulan Ramadan umat Islam berbondong-bondong semangat dalam mengamalkan agama. Baik, hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan itu ada satu amalan, yaitu puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya beriman kepada Allah dan membenarkan janji-janji Allah, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atas kalian atau diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa yaitu iman kita. Bukan wahai orang-orang yang sehat, wahai orang-orang yang kuat, wahai orang-orang yang pintar. Tidak, wahai orang-orang yang beriman. Ada iman, dijamin pasti puasa. Tidak ada iman, dijamin tidak akan mau puasa. Kenapa? Satu-satunya amalan yang rahasia, yang tidak bisa dideteksi dan sampai sekarang tidak ada alat ukurnya, yaitu ibadah puasa. Nyaris Pak, nggak ada bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak. Makanya kalau nggak ada iman, nggak mungkin puasa. Jangan dikira kalau senyum terus, badannya gemuk kayak saya ini, wah pasti nggak puasa ini. Kalau kurus, cemberut terus, wah ini pasti puasa ini. Nggak mesti, ya. Yang tahu dia puasa itu cuma dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu kitab, ada seorang suami puasa 40 tahun, istrinya tidak tahu kapan dia buka, kapan dia sahur. Saking rahasianya puasa. Dan banyak untuk curang dalam puasa itu banyak cara, dan orang tidak tahu.
Kalimantan ini kalau sudah kadung panas luar biasa Pak, karena dilewati garis khatulistiwa. Ya, mau minum kalau kadung haus ya haus, mau minum di rumah takut ketahuan anak-anak, mau minum di warung takut ketahuan teman. Ya apa caranya minum nggak ketahuan, gampang, datang ke tempat wudhu Masjid Darussalam. Caranya gimana? Sampai pura-pura kemur, masukkan air 10 sedotan, yang dikeluarkan 5 sedotan, yang 5 ketelan. Kira-kira ada yang tahu gak Pak kalau kita tuh nelan air kemur kita? Tidak mungkin tahu. Jangan orang jauh, sampai kita pun tidak tahu kalau kita ini nelan air kemur wudhu kita. Ya, saking rahasianya ibadah puasa. Makanya Allah panggil imannya. Ada iman pasti puasa, nggak ada iman dijamin tidak mau puasa. Ya baik. Dari kajian hadis sudah jelas bahwasanya pondasi agama Islam itu ada 5. Bunyal Islam ala khams. Jadi pondasi didirikan, dibangun agama Islam ini atas 5 pondasi. Di antaranya puasa. Ya Pak ya. Jadi pondasinya Islam itu 5. Jangan mengatakan Islam itu cuma 5 ini, enggak Pak. Orang banyak salah paham bahwa Islam itu cuma 5 aja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian selesai. Enggak. Semua kehidupan Nabi dan para sahabat itulah Islam. Makanya Islam itu punya cabang sampai 77 cabang. Iman itu punya 77 cabang. Paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya membuang yang mengganggu di jalan. Ya. Lah di antara pondasi Islam itu apa? Ya puasa. Orang berpuasa berarti ikut mendirikan Islam. Tidak mau puasa berarti ikut andil menghancurkan Islam. Sama dengan sholat. Orang yang sholat di samping dia melaksanakan kewajiban, dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan pangkat derajat di sisi Allah, dia dimudahkan urusannya, diangkat derajatnya. Ya, dia ikut andil dalam menegakkan Islam. Bagi yang nggak sholat, yes, di samping dapat dosa, dia juga andil dalam menghancurkan Islam. Ya baik. Puasa Ramadan itu diwajibkan ketika melihat bulan, namanya hilal. Ya, Nabi bersabda, sumu liru'yatikum wa aftiru liru'yatikum fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata sya'bana 30 yauman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kalau kalian sudah melihat bulan, dan berhari rayalah kalau kalian sudah melihat bulan. Apabila mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi memulai puasa hanya ada 2 cara. Yang pertama melihat bulan, hilal namanya Pak. Bulan yang masih pertama kali itu namanya hilal. Biasanya dari Kementerian Agama menerjunkan tim di pinggir-pinggir laut untuk melihat bulan. Apabila terlihat, kalau cuma 1-2 orang biasanya disumpah. Kalau sudah banyak melihat, ya sudah mutawatir ya. Tidak usah disumpah pun kita sudah bisa mengikuti. Ya. Hilal, melihat bulan, ru'yat namanya. Kemudian kalau tidak bisa melihat bulan, misalnya mendung, ya sudah, Saban sempurnakan 30 hari. Kenapa? Karena di Indonesia di titik-titik tertentu tidak bisa dilihat, maka kita sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Perkara nanti di Saudi ternyata memulai puasa terlihat bulan, ya tidak ada urusan dengan Saudi Arabia Pak, karena memang ketentuan hukumnya begitu. Satu melihat bulan, kalau enggak melihat ya sempurnakan.
Ya bisa jadi karena jarak dengan Indonesia dengan Saudi ini kan 5 jam, Pak. Bisa jadi ketika hilal lewat di Indonesia, di wilayah Indonesia nggak kelihatan. Begitu nyampe di Saudi Arabia kelihatan. Ya, makanya lebih baik kita menunggu pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Soal ada ormas yang menentukan jauh-jauh hari bahwa Ramadan tanggal sekian, ya silahkan. Ya, tapi tetap kalau misalnya hisabnya, hitungannya itu bertentangan dengan ru'yat, bertentangan dengan hilal, ya kita tidak boleh ikut. Ya, kenapa? Karena menjadi patokan itu hilal, bukan hisab. Kalau kita ngitung bulan ternyata nggak sesuai dengan bulan, yang salah bulannya apa hitungannya? Halo? Kalau kita ngitung bulan tanggal sekian, jam sekian, sekian derajat misalnya, dihitung ternyata bulannya nggak cocok dengan hitungan kita, yang disalahkan yang ngitung sama bulannya. Bulannya disalahkan. Ini ada duit 10 juta dihitung, ya ternyata hitungannya 9.999.000. Yang salah duitnya apa yang hitung? Yang hitung lah, Pak. Ya, bulannya dihitung ternyata nggak cocok antara hitungan dengan kenyataan. Berarti yang salah siapa? Yang hitung. Jadi ketika hisab dan ru'yat tidak sama, makanya dimenangkan mana? Yang ru'yat. Karena memang Nabi sabda beliau, berpuasalah apabila kalian sudah melihat bulan, dan berhari rayalah kalau kalian sudah melihat bulan. Ya, baik. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Pertama, Islam. Makanya orang kafir kalau masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa. Karena memang orang kafir tidak wajib puasa. Beda dengan orang murtad, dia pernah Islam terus kecantol istri, akhirnya ikut istrinya. Begitu istrinya mampus, balik lagi ke Islam. Berapa tahun dia ikut agama istrinya? 5 tahun. Maka sholatnya, zakatnya, puasanya wajib diqadha. Makanya jangan gampang-gampang kecantol orang beragama lain, bahaya. Untung masih istrinya yang mampus. Nah, kalau dia yang mampus, ya maka di neraka selama-lamanya, Pak. Bayangin, selama-lamanya berapa tahun, Pak Ustadz? Ya enggak tahu, Pak. Kalau ada orang mengatakan selama-lamanya itu 1 triliun tahun, ini menandakan orang pintar apa orang nggak pintar? Nggak pintar. Selama-lamanya kan 1 triliun tahun. Andaikan kita nulis angka 1 di sini, di ten meriki, nolnya panjangnya sampai ten meriko, ten Amerika, itu masih bisa dibaca. Masih belum selama-lamanya. Satunya di sini nih. Kita nulis 1 di sini. Nolnya itu panjangnya sampai ke Amerika sana. Itu belum selama-lamanya, masih bisa dibaca, masih ada batasnya. Namanya selama-lamanya itu sudah nggak terbilang. Ya, bahkan Nabi sampaikan, andaikan orang penduduk surga itu dibatasi sebanyak pasir di lautan, mereka masih sedih. Kenapa? Masih ada batas. Sebaliknya orang-orang ahli neraka, penduduk neraka, andaikan dibatasi sebanyak pasir di lautan, mereka akan gembira. Kenapa? Masih ada batasnya. Termasuk siksaan bagi orang neraka itu apa? Ketika diputuskan penghuni neraka paling terakhir, namanya Juhaina. Itu masuk neraka, oleh malaikat diumumkan, penduduk neraka yang keluar terakhir ini Juhaina hari ini keluar. Maka penduduk neraka semuanya pingsan, Pak. Kenapa? Setelah itu nggak ada yang keluar lagi dari neraka. Ya, makanya kalau punya anak jangan dinamakan Juhaina, takut masuk surga terakhir. Ya, tapi ada orang soleh yang tawaduk. Ya, apa kata beliau? Biarin saya menjadi Juhaina, tidak apa-apa. Yang penting ada harapan masuk surga. Ya, kalau kita kan tidak, Pak. Jangan mau saya. Kenapa? Saya. Ya, nah, ini bahaya. Ya, baik. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Umurnya sudah nyampe 15 tahun.
atau dia mimpi basah setelah umur 9 tahun. Umur 10, 11, 12, 13, 14 pernah mimpi basah. Ya, sebetulnya mimpi basah ini para jamaah salah kaprah. Mimpi basah. Saya mau tanya, kalau mimpi basah enggak? Halo? Mimpi basah enggak? Mimpi dikasih duit 1 miliar, dikasih enggak? Loh. Mimpi kejatuhan durian, kejatuhan enggak? Enggak. Mimpi ketemu wanita cantik, ketemu enggak? Enggak. Mimpi basah, ya enggak basah, mimpi jadi orang kaya. Jadi orang kaya enggak? Enggak. Kalau mimpi jadi orang miskin? Nyata. Enggak usah mimpi ya sudah miskin ya. Jadi sebetulnya bukan mimpi basah. Basah sebab mimpi. Basahnya itu sebab mimpi. Maka kalau sudah laki-laki di atas 9 tahun mimpi basah, maka sudah dikatakan balik. Sejak itu hukum Islam berlaku. Kalau wanita sudah datang tamu bulanannya itu di atas 9 tahun. Kalau gak datang, begitu 15 tahun dia sudah dikatakan balighah, sudah wajib menunaikan apa yang wajib diwajibkan Islam, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Islam, 2 balik. Nomor 3 sehat, tidak lagi sakit. Kalau sakit ya boleh tidak puasa, tapi syarat sakitnya itu harus mendapat informasi akurat dari dokter Islam yang mahir, yang ahli. Mas, sampai misalkan 3 hari ke depan jangan puasa, habiskan itu obat, kalau enggak bahaya. Nah, yang ngomong begini harus ahlinya, Pak. Dan dia orang Islam. Tidak semua dokter, tidak semua orang pintar, enggak. Ya, memang ahlinya. Maka silahkan Anda percaya. Kalau cuma dokter-dokteran, apa dokter keliling itu, sama jangan puasa sama. Wah, ini nggak boleh langsung percaya. Tanya dulu pada ahlinya. Ya. Dan sakitnya itu sakit yang membahayakan. Nggak semua sakit. Kamu jam 8 sudah sarapan, sakit aku. Sakit apa? Panu sepunggung. Nggak ada hubungan sama panu dengan puasa. Ya. Sakit. Yang keempat, bukan lagi musafir, mukim dia. Musafir bagaimana? Ya kalau kuat jangan dibatalkan supaya nggak punya utang. Karena 1 hari harganya Ramadan, 1 hari itu lebih berharga ketimbang setahun di luar Ramadan. Makanya orang sengaja nggak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak bisa ditebus diganti dengan puasa setahun. Hadis itu. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yakdi sumudari kulli wa insoma. Barang siapa 1 hari berbuka tidak karena sakit atau uzur yang diterima, maka tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Saking mahalnya 1 hari di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kalau ada musafir tiap hari musafir? Ada nggak Pak orang tiap hari musafir? Ada nggak? Ada. Nah, supir bis Bontang Balikpapan tiap hari itu tiap hari musafir. Bagaimana hukumnya Pak? Ya kalau memang Anda nggak kuat ya silahkan, tapi Anda punya utang dan nggak bisa kah cuti sama Ramadan? Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena yang saya makan sekarang itu ya kerja sekarang ini. Anda nggak kira-kira Pak kerja sekarang dimakan sekarang? Saking apanya ya? Saking ya miskinnya lah. Kalau memang itu keadaannya, monggo. Ya, saya nggak punya duit Pak, tapi motor NMAX 3, ya nggak boleh. Ya jual motornya. Ya, cuti sebulan, jangan musafir. Ya, nah begitu. Yang kelima, dia bagi wanita tidak lagi datang bulan, tidak lagi nifas.
Ya, nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, datang bulan ini para suami harus tahu. Makanya di rumah itu kasih kalender. Kalau istri lagi men, sampai tulis, jamnya pun tulis. Kenapa? Karena minimal men itu sehari semalam. Umumnya 1 minggu. Paling lama 15 hari. Maka ketika hari 16 istri nggak sholat, tanya, loh mah, tak hitung kalender ini sudah, tak hitung sudah 16 hari, kok nggak sholat? Ya masih keluar darah mas, loh itu sudah bukan darah haid lagi, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Kamu wajib sholat, wajib puasa. Ya. Jadi meskipun suami nggak pernah mens, tapi kalau punya istri harus tahu ya masalah ini. Betul kan Pak? Yang men itu siapa sih, laki-laki atau perempuan? Kemarin saya ada orang bilang dua-duanya Pak. Lu kok bisa? Yang perempuan menstruasi, yang laki-laki menstruate katanya. Ya. Jadi meskipun laki-laki suami ini nggak men, tapi harus tahu. Dan diantara tujuan kita mengetahui itu apa? Selama mens haram berhubungan intim. Jelas ya? Selama men istri, karena agama Islam agama yang bersih. Ketika istri kotor tidak boleh dihubungi. Ya. Meskipun sudah mampet, sudah tuntas, mandi dulu baru bisa berhubungan. Sebelum mandi tidak boleh. Ini penting saya sampaikan, karena banyak orang mentang-mentang tuntas langsung digaprak aja. Oh jangan. Ya mandi dulu. Ya. Baik. Yang ini ya. Jadi kalau ada lima syarat ini terpenuhi, 1 Islam, 2 mubaligh, 3 tidak lagi sakit, 4 tidak lagi musafir, 5 bagi perempuan tidak lagi haid atau nifas, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Baik. Rukun puasa. Kalau rukun sholat ada 17, ada yang mengatakan 13. Rukun haji ada 5. Rukun puasa cuma 2. 1 niat, 2 menahan yang membatalkan puasa dari imsak sampai maghrib. Itu aja. Ya, jadi puasa itu maknanya asyam al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Ya. Menahan apa? Yang membatalkan puasa dari mulai imsak sampai maghrib. Ya. Termasuk ibadah yang tidak ada bacaan khusus, tidak ada gerakan khusus, ya puasa ini. Gak mengeluarkan apapun. Jadi pokoknya gak makan, gak minum, dan menghindari semua yang membatalkan, maka sudah dianggap puasa. Yang penting niat ya Pak ya. Jadi setiap malam itu kita harus niat. Makanya di beberapa masjid, ya kalau di Jawa hampir semua lah, itu setelah selesai sholat witir, ya biasanya diingatkan. Mengingatkannya pakai nyanyi lagi. Nah wa itu somagodin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Itu untuk memberikan istifadah, memberikan pengingat, intibah kepada jamaah. Jangan lupa niat puasa besok. Saya niat puasa Ramadan besok fardalillahi ta'ala. Itu lafalnya niatnya. Tetap dalam hati harus ada kesengajaan. Percuma kita baca itu 1000 kali tapi dalam hati nggak ada niat. Maka setiap malam kita diwajibkan niat. Ya. Maka untuk menghindari kita kan, kalau nggak niat gimana? Sudah sahur tapi nggak niat, oh itu bukan sahur, itu makan malam. Ya, yang dikatakan sahur itu makan malam dibarengi dengan niat mau puasa, itu namanya sahur. Kalau hanya makan-makan dok nggak niat, ya makan malam namanya. Kalau jam 12 dimakan tengah malam. Ya. Nah, makanya niat penting. Nah, untuk menghindari supaya kita ini kalau lupa tidak kena kodok, kita ikut madhab yang lain. Begitu masuk awal malam Ramadan, kita niat, saya niat puasa 1 bulan penuh.
Nah, sehingga kalau ada hari-hari yang lupa kita tidak niat, tidak perlu qadha, dianggap sudah sah karena sudah ada niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pentingnya niat. Ya, baik. Rukunnya sudah, niatnya sudah, apa? Rukunnya sudah, syarat sahnya, syarat wajibnya sudah. Yang membatalkan, ya, yang membatalkan ada dua: membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sampai mau yang mana duluan? Membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Yang mana duluan? Kalau saya enggak, saya mau minum duluan, ya. Alhamdulillah. Kalau saya ceramah kemarin di Malaysia dikasih gelas, kalau di sini enggak apa-apa. Airnya pun bukan air putih, ini air bening namanya nih. Air putih itu susu. Enggak, ini intermezzo aja Pak. Berkah dia berikan susu ya enggak apa-apa. Baik, batalnya puasa dulu. Batalnya puasa ini banyak Pak. Ya, yang pertama memasukkan sesuatu ke 7 lubang badan. Dalam badan manusia ini ada 7 lubang. Selama siang Ramadan, dari mulai imsak sampai maghrib, tidak boleh kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. 7 lubang ini. Apa itu? Mulut. Ya, jalan depan, mulut ini. Terus 2 hidung, 2 telinga, jalan depan, jalan belakang. 7 ini harus steril, dijaga betul. Selama siang bulan suci Ramadan, jangan sampai kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. Ya, kalau mulut jelas gak boleh dimasukin apa-apa. Nah, kalau kemur Pak, itu masih dalam batas luar. Termasuk istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Jangan sampai melebihi batas hidung. Maksud maaf membersihkan hidung, ngupil, itu sampai sini aja, ya, jangan sampai melebihi batas, itu batal. Ngorok-ngorok telinga juga begitu, ya, batas luar saja. Dan usahakan itu makruh semuanya, usahakan di malam hari, ya. Jadi lubang-lubang badan itu harus dijaga betul. Maaf, termasuk orang yang buang hajat di dalam air, di kolam renang atau di sungai. Itu kalau sebelum imsak tidak masalah, di dalam air. Tapi kalau setelah imsak harus di atas air. Kalau buang hajat di dalam air, begitu amunisi itu keluar, kan jalannya buka, betul apa enggak? Air masuk, maka batal puasanya. Ya, yang biasa misalnya nggak punya toilet, kemudian hari-hari di sungai atau di belumbang atau orang Jawa, ya jangan sampai nyelam ke dalam. Buang hajatnya jangan di dalam air, harus di atas air. Baik, itu yang pertama. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan dengan sengaja memasukkan sesuatu ke lubang-lubang badan. Ya, termasuk apalagi memasukkan sesuatu ke lubang itu, ya. Nah, nanti pembahasannya paling akhir itu biar agak seru. Nomor 2, muntah dengan sengaja. Kalau muntah masuk angin, tidak masalah. Atau ibu hamil itu kan biasa nyidam, sering muntah, tidak masalah, nggak batal. Yang disengaja, yang muntah disengaja itu batal. Contohnya, kamu kok pakai apa, mengendari motor, muter-muter, maksudnya apa? Aku biar pusing, biar muntah. Wah, ini sengaja ini, ya. Atau dikorok-korok misalnya, tenggorokannya sampai muntah, ya batal. Termasuk ini, misalkan kalau siang hari tidak usah berkumur terlalu keterlaluan, yang gulok-gulok takutnya masuk ke dalam, ya. Muntah sengaja, hati-hati, batal. Yang ketiga, maaf, bagi laki-laki sengaja mengeluarkan sperma apapun caranya, ya,
Kalau zaman dulu biasanya baca bacaan yang panas sampai kepanasan akhirnya kencing. Jelas ya? Nah, kalau sekarang banyak media-media yang bisa mengeluarkan sperma itu. Apapun caranya, kalau sampai keluar sperma dengan sengaja batal. Dan batal di sini para jamaah, jangan dikira batal terus boleh bebas makan. Enggak. Dia batal, rusak puasanya, wajib qadha. Memang boleh dia makan, tapi usahakan jangan makan supaya pahalanya nggak habis. Ya. Meskipun rusak puasanya, usahakan tidak makan. Mudah-mudahan pahalanya tidak habis. Tetap, ya saya terpaksa, nggak kuat saya. Ya, terpaksa saya keluarkan. Tapi saya nggak mau makan, nggak mau minum. Saya tetap puasa. Beda dengan wanita yang datang bulan, itu haram puasa memang, nggak boleh, apalagi sholat. Ya, nah ini mengeluarkan sperma. Yang nomor 4, yang 45 bagi wanita sudah sahur, sudah puasa, mendekati buka, tamunya datang, maka rusak puasanya. Maka dihitung berapa selama Ramadan yang nggak puasa itu. Nanti selesai Ramadan diqadha. Orang nifas juga begitu. Lahir hari pertama puasa, berarti dijamin selama puasa nggak puasa, selama bulan Ramadan nggak puasa dia. Makanya kalau mau bikin anak, lihat kalender dulu sebaiknya itu, ya. Kalau saya garap sekarang, kira-kira hamil sekian bulan, kira ketemu Ramadan enggak? Nah, gitu. Kalau bisa, supaya apa? Ya istri tadi itu, karena kalau sudah lahir bulan Ramadan, ya kan, sebulan penuh nggak puasa dia. Dan itu harus diingat, dicatat, itu utang. Ya, baik. Kemudian yang membatalkan puasa lagi, pingsan sehari penuh. Kalau pingsan setengah hari enggak. Selama tidak minta minum ya. Ada orang pingsan, ya langsung keluar suara dia. Aku minta nasi goreng 2 piring, ya, batal puasanya. Selama enggak pingsan betul, enggak makan, enggak minum, ya aman. Beda dengan orang punya penyakit gila. Kalau gila begitu datang gilanya langsung batal. Ada orang gila kadang datang kadang pergi penyakitnya itu. Begitu kumat batal. Ya. Yang terakhir murtad. Melakukan perkara atau ucapan yang membuat dia keluar dari Islam. Maka rusak puasanya dan harus diqadha. Begitu dia tobat kembali, ya. Hari puasa bulan Ramadan, tahu-tahu dia ikut ke gereja. Haleluya. Wah, sudah. Disengaja kan disengaja, murtad sudah. Ya. Nah, makanya harus bertobat. Nanti berapa hari dia murtad, sebanyak itu dia harus ganti puasanya. Ya. Baik, itu yang membatalkan puasa. Puasanya rusak. Ya. Apalagi diterima, tidak mungkin diterima. Standar saja enggak, apalagi standar diterima. Puasa ini ada puasanya orang awam para jemaah. Apa itu? Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak membatalkan puasa, ya sudah, penting puasanya sah. Itu puasanya orang awam. Di atas sedikit puasanya orang khawas. Apa itu? Di samping puasa menjaga nggak makan, nggak minum, semua organnya diajak puasa. Matanya diajak puasa, nggak ngelihat kecuali yang halal. Lidahnya nggak diajak bicara kecuali yang halal. Jangankan yang dosa, sia-sia aja, sekarang nggak ada manfaatnya, dia nggak mau bicara. Kenapa? Saya lagi puasa. Telinganya nggak mau dapat info-info yang nggak jelas, apalagi berbau fitnah, ghibah. Jangan. Otaknya, pikirannya juga dipakai yang mikir yang baik-baik saja, apalagi hatinya. Ya, ini puasanya orang khawas. Kalau puasanya para nabi, khawasil khawas. Ini beda lagi. Udah, semua total hanya ingat Allah. Ya, semua organnya diajak mengingat Allah. Ya, baik, kita tinggal pilih mau yang mana. Ya.
Makanya di samping ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Apa bohong itu? Ikhbaru syai' bi khilafil waqi'. Mengabarkan sesuatu yang tidak sama dengan kejadian. Nah, kayak ini hitam dibilangin putih, pesek dibilangin mancung. Ya, ini namanya mengabarkan sesuatu yang tidak sama dengan kejadian. Hati-hati. Makanya jangan sering. Meskipun bohong kepada anak kecil tetap aja Pak namanya bohong. Di bulan Ramadan bawa anak-anak jalan-jalan ke mall nyari maghrib. Maghrib juga dicari tetap datang. Ya, sambil nunggu maghrib jalan-jalan ke mall. Akhirnya anaknya nunjuk-nunjuk mainan yang mahal-mahal. Pak, belikan Pak, belikan Pak. Bapaknya, itu gak dijual. Gak dijual? Padahal dijual enggak Pak? Dijual. Dibohongin anaknya. Hati-hati. Yang kedua, ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan tentang orang lain, kalau dia dengar dia sakit hati. Ya, orang pesek dibilang pesek, sakit hati enggak Pak? Maksudnya nggak ngerumpi kok, cuma memang dia memang pesek. Loh iya, dia pesek kamu bilang pesek itu namanya ghibah. Nah, kalau dia mancung kamu bilang pesek namanya fitnah. Hati-hati. Dulu sering Pak, saya masih kecil itu nunggu maghrib, duduk di depan rumah, ada orang lewat dikomentari semua. Itu ya, tinggi, putih, sayang, jerawatnya 1 hektar, ya misalnya begitu. Ya kan, dengar sakit hati dia. Jangan selama puasa jangan bicara aib siapapun. Ya, kecuali nahi mungkar, beda. Ya, kalau membicarakan orang beda. Membicarakan orang dengan menasihati orang beda. Ini membicarakan aib orang lain bahaya. Ya. Yang ketiga, sumpah palsu. Hati-hati. Bagi para pengacara, bagi para pejabat yang disumpah, kalau sampai dia nggak menyampaikan hal yang sejujurnya, maka bisa dikatakan sumpah palsu, melanggar sumpah palsu, atau bersaksi dengan saksi yang palsu. Hati-hati. Yang keempat, an-namimah. Apa namimah? Mengadu domba, memindahkan omongan kepada orang lain tujuannya untuk merusak hubungan. Naqlul qawli lil ifsad, memindahkan perkataan untuk merusak hubungan, yang namanya fitnah. Yang terakhir, an-nadharu bisyahwa, memandang lain jenis dengan pandangan syahwat. Hati-hati. Kata Imam Ali, an-nadratul ula laka wa nadratul ukhra alaika. Pandangan pertama rezeki bagi kamu, pandangan berikutnya berbahaya bagi kamu. Ya. Jadi kalau kita lagi puasa melihat orang cantik, ya sekilas tundukkan pandangan Pak. Yang wajib itu nundukkan pandangan. Astaghfirullah itu sunnah. Jelas ya? Kalau kita ketemu wanita bukan muhrim, kemudian kita terkahut heran kepada dia, apa tugas kita? Tundukkan pandangan, baru istighfar. Itu yang betul. Jangan sampai istighfar tapi nggak menundukkan pandangan. Astagfirullahaladzim. Sampai netes-netes ilarnya. Wah, batal Pak. Batal pahala puasanya. Ya. Baik. Ada waktu 8 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sekilas tentang hukum puasa. Silahkan, mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Silakan, ada yang belum jelas atau masih ada perlu diperjelas lagi? Oke, silakan Pak. Saya Bang Dhani Pak. Oke. Untuk orang yang sudah lansia itu kan tidak puasa, tapi ada kata orang itu istilahnya bayar fidyah gitu. Gimana itu? Kan ditanyakan fidyahnya apa wajibnya bayar fidyah? Bayar fidyah wajib karena dia lansia. Iya. Betul. Baik. Yang boleh tidak puasa dan hanya bayar fidyah ada 2. Yang pertama lansia tadi. Tapi benar-benar nggak puas, nggak mampu Pak ya, kalau sudah lansia. Itu Mahathir Muhammad itu umurnya 98.
Itu kalau ukuran kita lansia, tapi masih mampu jadi presiden, itu jadi perdana menteri. Ya, Pak Maruf Amin itu kalau nggak salah sekarang umurnya tidak 89 tahun. Itu sebenarnya lansia, tapi masih mampu. Tidak boleh bayar fidyah. Yang dimaksud di sini lansia yang sudah nggak mampu. Apalagi ketambahan pikun, nulis tambah nggak wajib, Pak. Kenapa orang pikun nggak wajib puasa? Loh gimana mau sarapan 3 kali belum makan katanya? Ya, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan fidyah. Berapa fidyahnya? 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on. Kalikan 30 berarti berapa? 180 on, sama dengan 18 kilo. Serahkan ke fakir miskin. Kalau fidyah hanya fakir miskin. Beda dengan zakat fitrah 8 golongan. Jelas ya? Kalau fidyah cuma fakir miskin. Kalau zakat 8 asnaf itu golongan. Jadi jangan disamakan. Yang kedua yang wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha, orang yang sakit parah, komplikasi. Penyakitnya bukan hanya penyakit kuning, macam-macam, penyakit pink juga ada, biru, hijau, macam-macam. Ini sudah nggak mungkin hidup Pak Ustadz, dan tinggal nunggu malaikat Israel saja. Ya sudah, ahli warisnya keluarkan fidyah. Ya, hanya 2 orang ini saja. Selain ini tidak boleh. Ada anak masih gagah, datang ke fakir miskin, nggak mau puasa, mau fidyah aja ya. Nggak boleh, Pak. Ya, kalau gitu saya juga mau. Ya. Ya, jangan bayar fidyah cuma 2 golongan ini saja. Begitu Mas ya? Ya, baik. Ada yang lain silakan. Masih ada waktu 5 menit. Jelas-jelas semua? Masalah tadi apa? Wajibnya puasa, syaratnya puasa, batalnya puasa, yang batalkan pahala puasa. Ya, silakan. Ada orang gila kadang sembuh, kadang gila lagi, apa diqadha? Ya, ketika sembuh suruh qadha. Kalau lagi gila jangan disuruh qadha, dibendung men. Lagi sadar disuruh qadha, suruh sholat, disuruh zakat, lagi sadar. Karena wajibnya hukum-hukum ini selama akal masih sehat. Selama dia gilanya itu qadha gitu. Iya, betul. Selama Ramadan dia kumat 15 hari, ya suruh qadha 15 hari. Iya. Kapan? Ketika gilanya hilang. Kalau lagi gila enggak wajib, Pak. Orang gila itu enak, enggak wajib. Beribadah enggak dapat pahala, bermaksiat enggak dapat dosa. Lagi gila nyium istrinya orang, ya jangan dipukul, Pak. Lagi gila dia. Dapat dosa? Enggak. Lagi gila nyium istrinya orang. Ya, lagi gila misalnya minum minuman keras, enggak ditulis lagi gila. Asalkan gilanya gila betulan. Kalau gila-gilaan Lagi mabuk. lah itu sengaja, Pak. Makanya Islam itu luar biasa. Kenapa gak boleh mabuk? Karena Islam itu punya prinsip menjaga akal, jangan sampai berubah. Ya, hanya agama Islam yang sayang kepada umat manusia ini. Nggak boleh merusak silsilah. Apa yang merusak silsilah? Ya zina. Nggak boleh merusak jiwa. Membunuh itu nggak boleh. Coba setan Yahu itu tahu dosanya membunuh 1 orang, nggak mungkin dia mau berani membunuh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, andaikan aku kehilangan langit, bumi beserta isinya, itu lebih ringan ketimbang ada orang berani membunuh 1 orang beriman. 1 orang beriman di sisi Allah lebih berharga ketimbang langit, bumi seisinya. Apalagi sampai genosida kayak di Gaza itu, berapa itu dosanya? Ya, baik. Ada yang lain? Tinggal 3 menit. Ini kontraknya sampai jam 9, Pak. Sampai mau nggak mau tetap jam 9 saya selesaikan ini. Ya. Kalau tidak saya teruskan sunnah-sunnahnya puasa. Pertama, menyegerakan buka, bukan mempercepat buka, beda. Ya, kalau mempercepat belum waktunya, buka dulu, nanti mempercepat buka.
Kalau menyegerakan buka, sudah yakin waktunya masuk, segera, meskipun seteguk air atau sebutir korma. Makanya kalau Anda lagi ke bepergian atau perjalanan yang sekiranya nanti ketemu maghrib di jalan, mendingan bawa air atau kurma. Begitu Allahu Akbar, segera. Itu dicintai Allah. Kalau buka, disegerakan. Sunnah yang kedua, kalau sahur, diakhirkan. Gak apa-apa sampean mak. Ini kalau sekarang ini, bulan depan ini mungkin jam 5 baru imsak. Makanya Anda boleh makan jam 4 boleh, jam 3 boleh. Tapi sebelum imsak kurang beberapa menit, tutup dengan minum. Tutup dengan kurma. Menjelang imsak kurang-kurang 5 menit sampai tutup dengan minum sambil niat saya puasa Ramadan fardholillahi ta'ala. Itu sangat dicintai. Ya, Islam ini akan terus punya gema, punya semarak ketika umat Islam menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan buka, ya. Tapi kalau di Indonesia insya Allah gak ada yang terlambat buka. Indonesia sudah terkenal urusan buka tepat waktu. Bahkan jam 2 itu sudah ada orang jualan bukaan. Saking khawatirnya jangan sampai terlambat berbuka puasa. Jam 2 sudah dibuka itu Pak. Orang-orang menyiapkan, orang-orang mau buka. Jangan sampai terlambat sedetik pun. Jadi di antara ibadah yang cocok dengan nafsu, ada 2 ibadah yang cocok dengan nafsu. Ada yang tahu Pak? Yang tahu boleh pulang duluan. Yang pertama tadi itu berbuka di awal waktu. Siapa yang nggak senang Pak berbuka di awal waktu? Semuanya senang. Nomor 2 yang cocok dengan nafsu dianggap ibadah, namanya nikah. Semuanya kalau nikah nggak ada nggak mau, semuanya mau. Yang nggak mau karena mungkin belum punya bekal aja. Kalau punya bekal dia pasti mau. Ya, jadi ibadah yang cocok dengan nafsu itu 2. Berbuka di awal waktu, kemudian menikah. Lainnya itu berat Pak, nggak cocok dengan nafsu. Sholat itu tiap hari kita sholat, tapi tetap ada malasnya Pak, karena nggak cocok dengan nafsu. Apalagi subuh, ya itu nggak cocok dengan nafsu. Itu nggak ada sholat cocok dengan nafsu, tidak ada. Ya, meskipun sudah tiap hari kita latihan, tetap aja berat Pak. Ya, sudah jam 9:01. Ini kalau saya teruskan sampai jam 10, bisa saya nggak diundang lagi nanti Pak. Ya, baik hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bisa dipahami, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mendatangkan kebaikan keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat sampai Ramadan bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, dan keluar dari Ramadan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.